Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, ini sekarang ada tuntutan yang begitu kuat dari masyarakat supaya Rabithah Alawiyin itu atau Rabithah Alawiyah itu supaya bisa dibubarkan. Sedikit kita elaborasi apa itu Rabithah Alawiyin atau Rabithah Alawiyah, nggak tahu mana yang benar namanya itu. Rabithah Alawiyin ini didirikan sekitar tahun 1936, yaitu sebuah wadah untuk memberikan pengakuan kepada kaum Ba'lawi bahwa mereka itu benar-benar zuriat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau nasabnya tersambung kepada Rasulullah. Jadi lembaga ini adalah lembaga yang memberikan pengakuan terhadap keabsahan nasab seseorang. Tapi kemudian di tengah perjalanannya lembaga ini juga menawar-nawarkan gelar Habib kepada orang-orang yang dia anggap layak untuk mendapatkannya. Bahkan di beberapa tempat seseorang itu akan dinobatkan menjadi seorang Habib kalau dia mampu melakukan bayar gitu. Jadi bayar-bayarlah, mau jadi Habib bayar gitu. Tapi kemudian lembaga ini keberadaannya digugat oleh tesis ilmiahnya Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani. Dia mengatakan kaum Ba'lawi yang ada di Indonesia ini itu nasabnya tidak sah atau tidak memiliki legitimasi yang kuat untuk disambungkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ada yang pertama alasan Kiai Imaduddin, ada seorang tokohnya itu tidak hanyalah tokoh fiktif gitu. Ubaidillah itu hanyalah tokoh fiktif, nggak ada namanya. Jadi dicantelkan kepada keluarga Nabi. Yang kedua, tidak ada data ilmiah yang bisa menguatkannya selama lebih dari 4 atau 5 abad. Barulah pada abad ke-9 Hijriah muncul nama-nama dari kitab-kitab yang dikarang oleh kaum Ba'lawi. Yang ketiga, Kiai Imad menawarkan sebagai solusi jalan tengah, yaitu kaum Ba'lawi itu mau dilakukan tes DNA. Kalau DNA-nya itu berkonotasi J1 gitu, maka dia sah sebagai nasabnya tersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi umumnya orang ini hologram nasabnya itu umumnya adalah bernasab G gitu. Itu bukan hanya nasab itu sesuai dengan nasab kaum Yahudi Askenazi di daerah Kaukasus yang hijrah nanti ke India, lalu sebagian pergi ke Hadramut dan masuk ke Indonesia yang dibawa oleh Belanda sekitar tahun 1836 dan menambah gelombangnya ketika menghadapi pemberontakan orang Banten pada tahun 1888 ya, yang terkenal dengan pemberontakan petani Banten seperti yang ditulis dalam disertasinya Sartono Kartodirjo. Lalu apa hubungannya cerita ini dengan Yusuf Mansur? Yusuf Mansur, para pemirsa, itu sebenarnya sedang diupayakan SK-nya. Artinya dia sedang menunggu SK untuk mendapat gelar Habib. Kalau SK ini sudah keluar, mungkin kalau lembaga itu dibubarkan, Yusuf Mansur juga nggak ada masalah. Apa tujuannya mendapatkan gelar Habib? Karena Yusuf Mansur itu tokoh terkenal. Yang kedua, dia juga mengaku kakeknya berasal dari Yaman. Yang ketiga, kalau orang bergelar Habib, maka dia mendapat legitimasi untuk mengumpulkan dana dari masyarakat. Sebagaimana yang dilakukan oleh Habib-Habib di tengah-tengah masyarakat kita yang melakukan istilah mereka itu mendawir. Mendawir dengan cerita-cerita kurafat, cerita palsu yang nggak bisa diterima nalar dan tidak ada dasar-dasarnya. Kalau Yusuf Mansur sudah mendapat gelar ini, maka dia mendapat legitimasi untuk menjual cerita dusta, cerita palsu, cerita yang nggak ada dasar-dasarnya.
Misalnya ya, Yusuf Mansur kan telah leluasa dia mengatakan, dia sudah bicara sama Tuhan, ya kan? Itu sama ceritanya itu seperti tokoh fiktif di dalam cerita kaum Ba'lawi yang bernama Faqih Al-Muqaddam. Faqih Al-Muqaddam itu katanya dia sudah setiap malam itu dia bisa mi'raj, artinya naik ke langit yakzatan, secara sadar, artinya dengan fisik, bisa 70 kali. Wah, kemudian nanti di akhirat kalau orang menyebut dia kenal Habib, dia masuk surga. Itu kan cerita palsu ya. Kemudian ada lagi, Habib itu sanggup mematikan api neraka dengan kelingkingnya. Dia mengalahkan Nabi, mengalahkan siapapun. Itu contoh-contoh cerita-cerita omong kosong, cerita palsu, cerita kurafat, cerita yang gak ada dasarnya. Nah, Yusuf Mansur tentu kalau dia sudah mendapat gelar Habib, dia akan leluasa menjual cerita-cerita ini. Tapi nampaknya untuk mendapat gelar itu makin lama makin jauh panggang dari api. Kenapa? Karena ya YouTuber nih berteriak terus. Di mana-mana orang berteriak, itu cerita omong kosong. Lalu kalau dia mendapat gelar itu, apa yang akan dilakukan oleh Yusuf Mansur berikutnya? Dia mungkin akan melakukan perlombaan ya dengan kabib-kabib yang lain untuk membangun kuburan palsu. Sekarang di Ma'had Darul Qur'annya yang baru bisa dia jual itu adalah sekitar 3 atau 4 kuburan yang dia namakan dengan Musa. Musa itu makam Umi dan Syekh Ali Jabir. Musa. Dari situ dia bisa menjual yang menghasilkan duit. Ya, cerita-cerita syirik, cerita-cerita kurafat. Orang kalau percaya amalnya juga ikut dibatalkan oleh Allah. Nah, jadi kalau dia nanti bergelar Habib, ya ceritanya itu makin leluasa. Lalu kalau duitnya banyak gimana? Ini ceritanya. Tujuan terakhir itu memang duit. Kalau Yusuf Mansur duit, ya kalau dalam bahasa duit mendawir kalau orang ini. Duit minta-minta sedekahnya nih banyak. Tentulah warung steak and shake-nya juga akan bertambah banyak. Tapi nanti dia dan secara berbohong ini, dia ngaku ini rezeki dari Allah. Ini warung ini karena kita membawa Allah. Bismillah, kita bawa Allah. Membangun warung steak bawa Allah. Itu cerita palsu seperti itu. Oh ya, orang bilang ya Pak Tabani bulan Ramadan. Justru Yusuf Mansur tuh nggak peduli dengan bulan Ramadan. Dia mau bohong-bohong aja dia sesuka-suka hatinya. Bahkan cerita bohong tuh diajarkannya juga kepada anaknya. Yang bermuara, kan kita dengar semua tuh komunitas milenial anti bokeh. Diraup duit orang sama dia. Yusuf Mansur mengajarkan pilihlah volume itu yang kecil gitu. 100.000, 200.000, 300.000. Yang orang nggak mau nanti menuntutnya secara apa ya? Menuntut dengan uang itu kan susah itu, lama, penyidik juga malas mungkin tuh. Itu kesempatan kata Yusuf Mansur. Jadi orang-orang ini, Yusuf Mansur keluarga ini, kalau masyarakat tidak menjauhinya, akalnya tuh banyak sekali. Dia sanggup tuh gelar doktor ya belum cukup. Gelar apalagi doktor dalam bidang agama nggak cukup. Walaupun cerita dokter cerita omong kosong aja. Dia doktor dari UIN Alauddin Makassar gitu. Orang cek ke sana, kapan dia didaulat jadi doktor? Nggak ada. Tesis doktornya apa gitu. Ya kan? Atau disertasi doktor lah, disertasi doktornya apa? Ya nggak ada. Lalu terakhir dia di BINUS kalau nggak salah itu. Mendapat doktor dalam bidang ekonomi. Apa yang dia bahas gitu. Rupanya dia membahas itu bagaimana membangun pesantren atau lembaga pendidikan dengan modal nol. Tapi orang nggak boleh baca gitu. Nggak boleh disebarkan karena isinya apa? Pasti isinya nanti itu cerita tipu ya kan. Tipu sini, tipu sana gitu. Jadi Yusuf Mansur tuh makin lama orang akan menyerang dia dari semua sisi. Kenapa? Dia tidak pernah henti-hentinya dan mewariskan ilmu tipu-tipu itu ke anaknya yang sudah hampir sempurna. Wujudnya itu namanya Wirda Mansur, ya kan? Wirda Mansur. Nanti akan anak laki-lakinya ada aja kita tunggu gitu.
Tapi perlawanan makin masif kepada Yusuf Mansur ini. Nanti orang akan secara serentak itu menyatakan kalimatun sawa, bahwa warung steak and shake itu adalah hasil kerja dengan cara tipu-tipu. Maka itu orang akan menjauhinya. Mungkin ya sekarang pengaruhnya belum terasa hebat gitu. Tapi seiring dengan runtuhnya dominasi para Baklawi, Habib-Habib ini, Yusuf Mansur juga akan menggali kuburannya sendiri. Nah, di antara kuburan yang dia gali itu adalah dengan kubahnya warung steak and shake. Kita tunggu aja kalau Yusuf Mansur nggak percaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.